pandangan masyarakat gitu kan, Pak Oga yang bikin macet, Pak Oga yang bikin macet. Kalau kita pun ngelihat balik lagi sisinya kan, kalau dari arah sana kan kita prioritasin tetap gitu kan, lurus. Ada mungkin yang di daerah mana gitu yang gak dikasih dicoret mobilnya atau marah-marah atau di spionnya di ini. Kalau di sini kita terapkan dan kita ultimatum jangan sampai terjadi. Kadang asik nelpon, muter gitu kan segala macam. Nggak ada kita kayak nggak ngeliatin kita orang lah gitu kasarnya yang ngebantu mereka gitu kan buat muter. Kalau yang sombong-sombong gitu kebanyakan 2 digit, 3 digit platnya. Yang ada aja kita jalanin dulu ketimbang kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngasilin buat istri kan gitu kan. Lebih diliatinnya itu orang bilang kan gitu, harga diri lelaki mah kerja, kasarnya gitu kan. Nama saya Seto Soekarno, dipanggil Bang Jo. Saya yang dituakan sama teman-teman Poga. Ya, anggap aja bilang koordinator. Saya asli lama di Pasar Minggu dari tahun 70-an. Saya pernah beberapa kali kerja di bidang perkuriran lebih kurang 12 tahun. Security 1 tahunan. Terus di koperasi hampir 1 tahun juga. Setelah itu lanjut ke jadi koordinator anak-anak ini yang dituakan. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadi Utomo. Saya sebagai Pak Ogah di Putaran Asrama Brimob Pasar Minggu. Terhitung mulai dari 2018 pas udah kontrak kerja habis, baru masuk di sini. Kurang lebih ya 5 tahun lah. Dari 2018 itu coba untuk lamar sana sini, belum dapat rezekinya. Akhirnya coba untuk kesini kasak-kusuk ke teman-teman, siapa tahu masih ada yang kosong, masuklah di sini. Akhirnya dapat ya sekedar untuk isi dapur ya lumayan lah, gitu kan kasarannya. Wabil khusus kalau di sini karena mungkin sentral ya, dalam artian buat akses jalur ke Volvo itu kan cuma di sini nemunya putaran. Ada lagi paling agak ke depan lah. Kalau nggak dibantu Pak Oga pun bisa, tapi pasti makin semrawut. Harus lalu lintas gitu kan. Adanya Pak Oga di sini ya lebih banyak membantu lah gitu kasarnya. Bukan membaguskan ataupun apa, tapi memang yang terjadi di lapangan kayak gitu adanya. Pun kita juga di sini pun nerapin untuk bekerja di sini bukan cuma asal kita nyari duit ataupun apa, enggak. Yang jelas kita cuma ngebantu, dikasih syukur alhamdulillah, enggak ya udah gitu aja. Cepet 200 pun alhamdulillah itu rezeki kasarannya. Tapi yang kita prioritaskan arah yang dari Kalibata ke arah Pasar Minggu, yang lurus-lurus, yang belok kita nomor 2-kan. Prioritas arah dari Pasar Minggu, dari arah Kalibata ke Pasar Minggu. Itu skala prioritas. Dan itu emang udah kita terapkan kepada anak-anak, teman-teman semua. Kita ini anak polisi, anak kolong, kan sedikit banyaknya paham gitu loh. Kan. Mana skala prioritas yang mana kita dahulukan dan mana kita belakangkan. Ya kita dahulukan yang mobil lurus, jadi yang belok ya kita cut. Sementara yang saya dengar di wilayah Pasar Minggu, khususnya di depan asrama Brimob ini ya, ini nggak ada keluhan. Tapi kita pasti itu ada sisi positif negatifnya pasti ada itu ngomong.
Tapi selama ini kita nggak dengar. Dan tidak ada yang komplain selama ini. Artinya kalau di wilayah yang lain kemungkinan besar ada, tapi di wilayah sini emang kita terapkan. Kalau emang dikasih diambil, kalau nggak dikasih jangan yang tidak. Artinya kan ada yang mencoret atau yang marah-marah, itu kita tidak dibolehkan sama saya. Pandangan masyarakat gitu kan, Pak Oga yang bikin macet, Pak Oga yang bikin macet. Kalau kita pun ngelihat balik lagi sisinya kan, kalau dari arah sana kan kita prioritasin tetap gitu kan, lurus, entah itu ambulan, entah itu apa TNI Polri, itu kan kita khususkan lah mereka pada gitu kan. Sekalipun di sini arah Pasar Minggu macet parah, ya kita memang harus mendahulukan yang lurus karena mereka prioritas gitu kan. Mau pandangan masyarakat pun kayak gimana negatifnya, ya udahlah, ntar pas di sini kan kelihatan gitu jadinya kayak gimana. Gak semerta-merta cuma di sini kosong kita masukin. Kalau di sana pasti bakalan kita duluin ke arah Pasar Minggu. Kan artinya se-DKI mungkin banyak pauga-pauga gitu, tapi kalau kita harapkan jangan sampai terjadi gitu loh. Ada mungkin yang di daerah mana gitu yang gak dikasih dicoret mobilnya atau marah-marah atau di spionnya di ini. Kalau di sini kita terapkan dan kita ultimatum jangan sampai terjadi. Jadi selama kita berkecimpung di sini gak ada yang komplain dan tidak kan. Karena kita kalau lihat sangat ketat sama anak-anak. Kalau nggak selesai kan gitu kan. Jujur kalau dari saya Pak Oga sendiri ya, nanggepin hal-hal yang kayak gitu, jelekin citra Pak Oga yang kayak kita orang gitu kan. Maksudnya ya balik lagi bukan membaguskan diri sendiri. Kalau orang kantor bilang kita di sini ada SOP kasarannya gitu kan. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh ini itu, omongan kasar pun aja nggak boleh gitu kasarannya kan. Tetap kita niatnya ngebantu, udah gitu aja. Kalau di luar sana yang kayak begitu ya itu balik lagi. Ngejelekin Pak Oga yang lain gitu loh, yang kerjanya bener-bener emang ikhlas gitu kan kasarannya, nggak yang harapan yang duit lah atau apa gitu kan. Ada ya syukur, kayak udah gitu aja gitu. Kalau bisa yang lainnya terapin kayak kita orang nih di sini di asrama gitu kan. Udah muter-muter aja gitu, kita niatnya nolong, ikhlas. Nggak dapat duit dapat pahala. Udah. Kalau untuk kayak yang nggak ngasih duit dengan biasa aja sih, ataupun biasanya mereka kan kode lah ya dalam kaca, minta maaf ataupun maaf mas gak ada receh atau bentuk tanda lah koin nggak ada gitu kan atau apa, nggak masalah. Kalau yang bikin sakit hati kadang ataupun kecewa, kadang asik nelpon muter gitu kan segala macam, nggak ada kita kayak nggak ngeliatin kita orang lah gitu kasarnya yang ngebantu mereka gitu kan buat muter. Ya itu dah di situ kayak rasa ya elah nggak diorangin amat gitu kasarannya gitu kan. Cuman ya udahlah biarin gitu kan kasarannya. Toh cuman satu dari sekian orang lah kasarnya kayak begitu mutar gitu. Kalau yang sombong-sombong gitu kebanyakan 2 digit, 3 digit platnya. Kurang lebih kayak begitu ya kan. Kita pahamin aja lah mereka orang ya kan. Toh dari pajak aja udah kelihatan mahal ya kan. Biarin aja lah gitu kan. Yang penting kita kerja ikhlas aja udah. Kalau mobil-mobil ramah kebanyakan yang bawa aki-aki. Bapak-bapak tuh, itu kebanyakan rumah. Supir-supir pribadi pun sama, karena mungkin mereka juga paham kali main di jalanan seperti apa. Sama kita orang pun jadi, walaupun nggak ngasih pun ada ditimpalin yang lain, entah rokok, entah apa gitu kan. Bang, sorry nggak ada recehan, pakai rokok ataupun apa. Ya udah kita mah terima aja gitu kan. Nggak pun nggak masalah, gitu aja. Sama-sama enak aja. Lebih baik supir-supir ini kok, supir truk atau supir-supir yang mereka ini pada ngasih. Ya kita sih nggak hina, ya artinya gini, kalau emang ini ya udah nggak ngasih nggak apa-apa gitu. Emang udah kita terapkan, nggak usah marah-marah gitu. Tapi mereka nandain gitu anak-anak, oh ya nggak ngasih kita udah. Karena kan rutinitas mereka di sini ya kan. Setiap hari kita tahu mobil-mobil yang sering keluar masuk atau balik arah ya. Kita tahu mereka yang ini ada. Mereka udah hafal kebanyakan, karena rutinitasnya dia tahu sering lewat. Volume kendaraan motor itu lebih banyak, lebih padat. Entah yang mau muter, entah yang lurus, itu pasti ada aja gitu kan, yang bikin kelas-kelas tertentu lah gitu.
Terlebih pengendara motor, kalau untuk mobil malah jarang. Motor yang sering kebanyakan. Jadi kayak kita begini di posisi untuk lagi nahan gitu kan ataupun apa, kita udah benar-benar nahan, tiba-tiba nyodok nih motor. Dari arah lurus kan mobil pada kencang-kencang semua lagi kita tahan kan. Kalau kejadian ya paling kita ocehin, kan udah lagi ditahan bang gitu kan. Sabar dulu, yang lain pun sabar gitu kasarannya. Kalau untuk kena udah kejadian ya udah. Main dua-duaan deh tuh kasarannya. Kita orang mah bukannya kita nggak mau nolong, karena begitu udah benar-benar kerja gitu kan, udah nahanin. Pun juga panas-panasan tapi nggak dinilai di situ loh kasarannya. Seberapa lamanya sih kasarnya nunggu gitu kan. Ya udah, gitu-gitu aja sih bang gitu. Kalau konflik pengendara biasanya kayak begini nih. Orang tiba-tiba motor dari kiri masuk ke kanan gitu kan. Sedangkan mobil lurus nih kasarnya. Tiba-tiba kan akhirnya nabrak posisinya kan. Nah itu yang sering kejadian gitu. Jadi karena pemotor ini nih nggak tahu sikon ataupun mungkin nggak tahu medan apa gimana lah gitu kan. Tiba-tiba dari kiri motong ya otomatis keantem, tabrak. Itu yang biasanya kejadian gitu, tapi nggak sering-sering amat sih. Nggak ada larangan, nggak ada larangan. Mungkin mereka hanya meninjau, mempelajari atau bagaimana lah, nggak paham ya kan. Setelah devaluasi segala macam, tapi ya nggak tahu. Kalau yang udah yang sebelum pandemi ini 4:30 kita tutup. Tapi tutup rantai ya. Kita rantai 4:30, mereka putarannya di depan Depdagri itu. Jadi kalau 4:30 kita tutup. Ini ya bukanya jam 9 pagi. Karena kan ada di sub di sana. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 di rantai. Kalau bisa ya begitu. Prosesnya harus tertib. Ada kita dengar udah ditutup tapi di protes sama warganya di daerah mana, Antasari kalau nggak salah ya kan. Karena ya balik lagi ini kan sedikit banyak membantu secara finansial membantu mereka ya kan. Ya walaupun seliter 2 liter nemu lah kan gitu bahasanya ya kan. Kalau mau ditutup ya tolong dipertimbangkan. Dan kedua, titik yang kedua kan paling nggak jauh. Di sini di depan kompleks Kastra Brimob kan paling nggak hilir mudik ininya banyak, ya kan? Anggota-anggotanya gitu loh, ya kan? Yang keluar masuk. Kalaupun ada pelarangan seperti itu, paling kayak ada tamu-tamu negara, entah itu pejabat ataupun apa yang minta diakses jalurnya lebih cepat, kita paling space dulu nih, ibaratnya stuck dulu berapa menit ataupun paling lama setengah jam lah gitu kan, biar mereka pada lewat. Kita bakal ini lagi gitu kan, operasional lagi. Tetap mereka pada tetap ke sini, maksudnya konfirmasi ke kita orang lah kasarnya kan, bahwasanya ada si A si B lewat nih gitu kan. Tolong dikondisikan dulu. Ya udah, kita tutup sementara dulu nih jadinya. Jika dia pada lewat, ya udah kita baru operasi lagi. Lebih kurang kita punya teman-teman sampai 10 orang. Sistemnya 15 menit per kepala. 15 menit 1 orang. Jadi kalau yang turunnya 2 orang ya 30 menit. Kalau yang turunnya 3 orang 45 menit. Terus bergantian berputar. Ya, sampai lebih kurang jam 4 atau setengah 5 lah baru oplosan lagi yang bagian selanjutnya gitu. Kalau di sini kalau rata-rata paling ya 70 sampai 60 sampai 70 ribu ya bawa pulang gitu per orang. Kalau secara ekonomis ya nggak mencukupi kalau yang punya anak 2 kan gitu kan. Iya. Tapi ya balik lagi kita mensyukuri aja nikmatnya yang ada ya yang diberi kan gitu. Manusia mana yang nggak mau duit banyak kan gitu. Tapi ya itu kalau emang udah rezeki hari itu dikasih segitu ya udah segitu. Nikmatin aja bersyukur ya kan. Tapi rata-rata 70 mereka bawa pulang. Ya bisa beli 2 liter lah ya kan. Ya. Kalau sukanya sih alhamdulillah masih kepenuhi ya. Rezeki untuk rumah lah kasarannya gitu kan. Sengaja nggak kosong-kosong amat.
buat bini lah kasarnya kan masih kepenuhi. Kalau dukanya ya paling kayak momen-momen kayak begini, puasa, tengah hari bolong panas-panasan, kalau lagi hujan ya kehujanan gitu kan. Belum kalau pas lagi timbul sakitnya, belum kalau diomelin sama orang-orang. Udah gitu aja sih, dukanya emang paling begitu. Ya kita mah malumin aja lah. Namanya pekerja jalanan, orang-orang kan belum tentu tahu gitu kan kayak gimana di sini gitu kan rasanya. Paling bisanya mereka ngomel atau segala macam, ya udah kita iyain aja lah kasarnya gitu kan. Yang ada aja kita jalanin dulu, ketimbang kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngasilin buat istri kan gitu kan. Lebih dilihatinnya, ya itu orang bilang kan gitu, harga diri lelaki mah kerja kasarnya gitu kan. Seberapa dapatnya ya udah alhamdulillah buat istri gitu. Saya mau masuk 60 tahun loh, ya kan, bulan Juni besok 60 tahun. Ya, artinya kalau secara ini kerja lagi udah nggak mungkin kan gitu kan. Kan yang produktif yang nih, kita udah produktif kerja udah nggak mungkin ya kan. Ya udahlah ini anak-anak aja yang penting akur-akur aja, rukun guyup aman kan gitu kan. Kayaknya produktif kerja udah nggak mungkin karena faktor U.